Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stefani Wibowo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar modal dan apa fungsinya. Jadi, pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan tercatat dengan investor, di mana perusahaan tercatat ini adalah pihak yang perlu dana jangka panjang dan investor adalah pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari pasar modal. Setelah mengetahui apa itu pasar modal, tentunya kita akan berpikir bahwa dengan pasar modal kita bisa mendapatkan keuntungan. Namun perlu diketahui bahwa pasar modal tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan saja, namun juga berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri. Hal ini bisa dilihat dari pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham mereka ke pasar modal. Yang kedua yaitu pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Hal ini juga termasuk fungsi, karena setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya. Yang ketiga yaitu pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, di mana setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah sehingga mengakibatkan naiknya nilai pajak pada sebuah perusahaan. Yang keempat, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara, di mana dengan adanya pasar modal, aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal semakin meningkat, yang membuktikan bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan lancar. Dengan adanya pasar modal ini, kita juga bisa melihat apa manfaatnya dalam kehidupan kita. Tentunya suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan pekerjaan. Dan dalam hal ini, pasar modal sangat membantu kita dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di mana di situ kita akan mendapatkan modal dan kita bisa bekerja, serta memberikan banyak orang pekerjaan sehingga pengangguran di Indonesia berkurang. Berbicara tentang pasar modal, dalam pasar modal kita bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap harinya diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua yaitu reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Yang ketiga, ada juga surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu Exchange Traded Fund atau ETF. Surat berharga sebenarnya mirip dengan reksadana, yaitu sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek, layaknya saham. Selanjutnya ada juga surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa ditemukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa pentingnya pasar modal di dalam perekonomian saat ini. Pasar modal sangat membantu menjalankan roda perekonomian. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini tingkat pengangguran di Indonesia sangatlah tinggi. Dan dengan adanya pasar modal, kita bisa melihat apa manfaat dalam membantu perekonomian di negara kita, yaitu dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, sehingga perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Kemudian semakin tumbuh besarnya perusahaan-perusahaan di dalam,
berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Selain itu, apabila perusahaan semakin besar bisnisnya dan semakin banyak jumlahnya, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin meningkat, yang artinya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Dan ada juga mewujudkan tujuan keuangan, karena dengan begitu kita dapat menghitung dan memperkirakan berapa uang yang akan didapatkan untuk mencapai tujuan di masa depan. Yang ketiga yaitu memperkecil resiko terlilit utang. Jika kita benar-benar disiplin dalam mengatur keuangan kita, maka hal ini dapat terjadi. Dalam berinvestasi, kita diharuskan untuk menyisihkan sebagian pendapatan, di mana hal ini dapat menumbuhkan perilaku berhemat. Kebiasaan berhemat akan menjadikan kita selalu merasa aman dan cukup. Nah, itu dia tentang perlunya kita untuk berinvestasi. Menarik bukan? Jika kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai investasi, pasar modal, kita bisa tahu bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi, yuk berinvestasi, karena berinvestasi itu cepat dan mudah loh, dan dapat mengatasi masalah-masalah keuangan di masa depan, serta dapat menjadi tambahan penghasilan atau cadangan uang di masa depan. Sehingga di masa depan nanti kita tidak perlu lagi khawatir dengan masalah keuangan kita, karena dari sekarang kita sudah belajar apa keuntungan dan risiko dari berinvestasi. Sekian dari saya, terima kasih.